Bab 536, tidak ada belas kasihan lagi. Saudara Kevin, bagaimana kabarmu belakangan ini? Direktur Administrasi Jaringan Internet menelpon Kevin, kemudian tertawa hangat dan berkata, "Aku dengar kamu dan keluarga Viander putus hubungan. Awalnya kami tidak ikut campur dalam perang antar perusahaan, tetapi karena melibatkan nominal yang sangat besar, demi menjaga perkembangan industri internet. Mohon kamu pikirkan dengan serius. Mari kita makan bersama sore nanti. Sekalian ajak Hugo dan Wendy bersama, sudah lama tidak berkumpul." Kevin mengerutkan alis dan berkata, "Aku sekarang ada di luar kota, bagaimana kalau lain hari saja?" "Tidak bisa. Para petinggi sudah sangat mendesak. Aku juga hanya bisa mengikuti perintah. Mohon jangan mempersulit saya." Orang itu mengeluarkan suara tawa sinis. "Oke, aku akan berusaha untuk segera kembali. Mungkin agak malam. Tidak peduli selarut apapun, yang penting hari ini. Aku akan menyiapkan hidangan untuk menjamu kalian bertiga." Kevin mematikan ponselnya dan berkata kepada Agam dengan suara dalam. "Situasinya tidak baik. Orang ini punya hubungan yang baik denganku. Dia bisa berlaku sembrono, pasti berada di bawah tekanan yang tidak bisa dielakkan. Jumlah orang yang membantu keluarga Viander ternyata jauh lebih besar dari yang kita perkirakan." Jamal menelepon lagi. Agam menyulut sebatang rokok kemudian menerima panggilan telepon. Jamal berkata, "Keluarga Effendi sudah turun tangan terhadap Balai Obat Tradisional." Balai Obat Tradisional adalah perusahaan farmasi yang diberikan oleh Agam kepada Jamal. Mengandalkan beberapa tingkat pewarisan resep obat yang diberikan oleh Agam, baik ketenaran maupun nilai ekonomi sudah jauh melebihi dari masa sebelumnya. Sekarang, keluarga Viander sedang membuat kampanye secara daring. Mengeluarkan sejarah hitam yang pernah dimiliki oleh Balai Obat Tradisional dan menggiring opini publik mengenai perusahaan farmasi milik keluarga Viander yang baru saja dilaporkan. "Aku kira dari mana datangnya orang baik hati itu? Ternyata mereka semua demi keuntungan. Aku pernah ke rumah sakit itu, sangat bagus. Sama sekali tidak ada penagihan sembarangan. Kalau mau disebut rumah sakit jahat, Balai Obat Tradisional ada di peringkat nomor 1. Resep obat yang mereka tawarkan adalah sampah. Kakak iparku meninggal karena meminum obat mereka. Keberadaan rumah sakit itu merupakan penghinaan terhadap pengobatan tradisional." Semua opini mengenai Balai Obat Tradisional ada di mana-mana. Seluruh jaringan mencela dan mencari orang-orang yang memberikan resep obat. Hendak membawa mereka ke pengadilan. Kota primadona, wilayah timur, semua industri dan perusahaan yang berkaitan dengan Agam terseret dan terkena dampak. Semua pihak sibuk mengurus diri sendiri, sama sekali tidak memiliki kemampuan menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh Agam. Jika terus berkembang, Agam pasti akan masuk penjara. Saat ini, Halim menelpon dan berkata, "Nak, kamu benar-benar bisa membuat masalah. Sekarang aku di sini tertekan. Tidak membiarkan identitasmu terungkap, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Kamu sebaiknya segera berkompromi kepada keluarga Viander. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melindungimu." "Kompromi?" Agam menjentikkan puntung rokok. Dia tidak menyangka bahwa serangan balik keluarga Viander yang sudah sekarat itu demikian dahsyat. Bahkan 9 alam surgawi juga tidak ingin membuat keributan. Namun, Agam mengangkat kepala dan menatap langit yang mendung. Tetesan air hujan mulai turun, udara dingin mulai menerpa. Kota Lingga lebih awal memasuki musim dingin. Sumber daya yang sudah ada di tangan pada dasarnya telah dihapuskan oleh pihak lawan. Kata Sinta mengingatkan Agam ketika melihat penampilannya. Bahkan dia sendiri mau tidak mau sekarang juga membujuk Agam untuk berdamai dengan keluarga Viander. Selama masih ada hidup, maka masih ada harapan untuk sukses. Meneruskan pertarungan hanya akan menghapuskan apa yang sudah didapat sebelumnya. "Kak, aku punya keyakinan untuk mengalahkan keluarga Viander," kata Agam kepada Vero dengan tenang. "Kamu tidak ingin ada kekuatan dari luar yang terlibat dalam pertarungan kalian di Provinsi S, aku mengerti." Vero terus mengamati situasi di sini, dia berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Aku bisa mencoba membantumu." Setelah selesai berkata, Vero mengambil ponsel lainnya. Memutar sebuah nomor, kemudian terdengar suara anggun dari seorang wanita muda melalui sambungan telepon. "Kak Vero, kamu telah mengganggu mimpi indahku, kamu harus menggantinya." "Anak sialan, jangan mengacau, berhentilah," kata Vero tanpa daya. Tidak bisa." Wanita itu sejak awal sudah menduga maksud Vero menelepon. Setelah menggeliatkan pinggangnya, kemudian tertawa dan berkata, "Putra angkatku sudah diganggu oleh orang jahat, aku tidak bisa diam saja, kan? Anak angkatmu benar-benar seorang pecundang, untuk apa kamu bantu dia?" kata Vero dengan marah. "Aku berutang budi kepada keluarga Viander, tentu saja harus dibayar. Selain itu, Felix juga tidak seburuk yang kamu katakan. Paling tidak, dia tahu bagaimana mematuhi peraturan." Zina menghela napas kemudian berkata dengan nada bercanda, "Sebaliknya kamu, Kak Vero,
Mengapa repot-repot membantu orang asing? Apa kamu menyukai pemuda itu? Gadis sialan, apa yang kamu katakan? Kalau kamu suka dia, maka aku akan lepas tangan. Kalau kamu tidak suka, kamu jangan ikut campur. Aku bisa memberinya sedikit harga diri, tetapi sekarang masih belum sampai saatnya. Vero melihat bahwa tawarannya tidak berguna hingga membuatnya marah dan hampir putus asa. Dengan tidak berdaya dia kembali menghubungi Agam dan berkata, "Kakak tidak bisa membantu kamu dengan masalah ini, tetapi aku bisa memberitahumu bahwa kekuatan yang melawan kamu datang dari kota Hafla. Dia bernama Zinanil." Zinanil. Mendengar nama ini, wajah Kevin dan Sinta berubah seketika. Bahkan seorang Kevin, pupil matanya sedikit bergetar dan tampak memancarkan sorot ketakutan. "Aku tahu, terima kasih." Agam melihat perubahan ekspresi wajah mereka berdua. Dia menutup telepon dan bertanya, "Siapa Zinanil ini?" Kevin tertawa pahit dan mengatakan, "Pertanyaanmu ini mempersulit aku. Sejujurnya, aku juga tidak tahu siapa Zina ini, hanya tahu 15 tahun yang lalu ada seorang wanita aneh yang terjun ke kota Hafla. Hanya dalam waktu 10 tahun dapat membangun kerajaan bisnis dengan bernilai kuadriliun. Dia membentuk organisasi Naga Phoenix dengan forum niaga setempat. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dia sendiri yang menghadapi seluruh provinsi S. Kalau membandingkan tentang kekuatan Zina sudah cukup untuk menghadapi seluruh keluarga Budi Ono. Oleh karena itu, kita bukan bertarung dengan keluarga Viander, tetapi dengan klan tersembunyi. Oleh karena itu, tidak memalukan kalau kalah." Kata Sinta kemudian menghela napas. Agam perlahan menutup matanya dan bertanya, "Apa hubungan Zina dan keluarga Viander sangat baik? 10 tahun yang lalu pada saat mendaki Gunung Tampi, dia diselamatkan oleh Felix dan berutang budi dengan keluarga Viander. Begitu dia melihat kita mengganggu keluarga Felix, maka dia turun tangan menghadapi kita." Kevin mengatakan analisisnya. Mata Agam tiba-tiba terbuka dan memancarkan cahaya dingin. "Karena keluarga Viander telah melakukan sejauh ini, maka aku tidak perlu banyak pertimbangan. Panggil Mensu ke sini." Begitu selesai berkata, terdengar suara guntur di langit yang mendung. Turun hujan yang dinginnya membekukan dari langit yang suram. Udara menjadi dingin. Halaman dibasahi oleh hujan yang dingin dan hawanya dingin sekali. Namun, energi yang kuat melingkupi sekeliling Agam dan membuat tekanan suhu menjadi rendah. Membuat ketiga orang itu tetap kering dan hangat di dalam hujan yang membekukan. "Pak Agam, aku datang." Mensu yang mengenakan jaket berwarna hitam muncul di hadapan Agam. Dia mengangkat topinya yang terkena hujan. Dia menampakkan wajahnya yang biasa saja, kemudian menyeringai dan berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Apa foto dan rekaman video yang kemarin masih ada?" Tanya Agam. "Semuanya masih ada, aku sudah menghubungi sebuah kantor redaksi. Kepala redaksinya adalah sahabatku. Walaupun hanya kantor redaksi kecil, berita semacam ini kalau disiarkan pasti akan membuat gempar." Sambil berbicara, Mensu mengambil ponselnya dan mengirimkan video dan gambar ke sebuah alamat email. Bab 537, dia marah. Pandangan matanya diletakkan pada keluarga Viander. Melihat satu persatu berita baik yang dikirimkan membuat wajah seluruh anggota keluarga Viander tersenyum senang. Krisis keluarga Viander sudah terselesaikan. Agam yang menyulut permasalahan akan menghadapi bahaya tuntutan. Kali ini mereka menang. "Tetua Agung, karena kita sudah mengambil yang seharusnya menjadi milik kita, maka sebaiknya kita berhenti," kata Ahsan dengan ragu-ragu. Menghadapi kemenangan seluruh keluarga Viander, dia tidak terlalu senang. Satu persatu kabar baik yang datang ini bukan kemenangan dari pertarungan dengan Agam. Dahulu dia tidak peduli, tetapi sekarang jika dihitung dengan cermat, menggabungkan aset sebesar lebih dari 2 kuadriliun, selain itu jaringan koneksi yang benar-benar menguasai seluruh wilayah timur. Agam hanya membutuhkan waktu tidak sampai 2 atau 3 bulan untuk mencapai prestasi sehebat itu. Ini terlalu mengerikan. Sama sekali bukan langkah yang bijak untuk mendesak orang seperti ini. "Tidak bisa!" Para tetua keluarga Viander langsung menyatakan keberatannya. Kalau bukan karena dia melakukan sesuatu di belakang, mengapa keluarga Viander perlu meminta bantuan dari orang lain? Karena sudah menggunakan bantuan melalui jalur zina, maka kita harus menggunakannya sampai akhir, memukulnya hingga mati dan lenyap selamanya. Betul. Jens perlahan-lahan menganggukkan kepala dan berkata, "Dengan menggunakan jalur zina, jaringan koneksi keluarga Viander sudah benar-benar diaktifkan. Sementara itu, Agam sudah goyah. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk menghancurkan dia." Kendali dan kekuatan yang dipamerkan oleh Agam memberi pelajaran yang mahal kepada keluarga Viander yang angkuh itu. Walaupun tidak ada yang mengakui, mereka menyadarinya. Mereka sudah menandai Agam dengan tanda bahaya tingkat tinggi. Jika Agam tidak mati, kelak pasti mereka yang mati. Oleh karena itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung membunuh Agam. Dia hanya tersisa perusahaan Yobela saja, kan?
Manfaatkan saja perusahaan itu untuk mengumumkan kematian Agam. Keluarga Viander mengaturnya dengan cepat. Pukulan itu datang dengan segera. Semua industri jaringan internet yang ditandatangani oleh perusahaan Yobela, semuanya sudah dibekukan dengan status prosedur ilegal. Perusahaan yang memiliki aset sebesar 60 triliun juga telah dibekukan. Sementara itu, Citra sedang diwawancarai. Bahkan panggilan telepon langsung ke Agam. Keluarga Viander sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Agam. Saat perusahaan Yobela dibekukan, mereka melalui beberapa koneksi, mengulurkan tangan kepada perusahaan Musica untuk memblokir semua saluran media eksternal milik Agam. Sekarang Agam sudah seperti makan ompong, kehilangan semua kekuatannya. Para pebisnis dan bos menghela napas menyaksikan ini semua. Agam sudah berakhir. Duar. Terdengar suara guntur yang sangat keras dari luar jendela. Vero berdiri di depan jendela memandangi hujan yang membasahi kota. Tiba-tiba, dia memandang layar iPad dan berkata kepada Zina. Hentikan! Kalau terus bertarung, dia akan marah. Agam sudah kehilangan semua yang menguntungkan dirinya, apa masih punya kemampuan untuk membalikan keadaan? Zina bertanya dengan penuh minat. Kamu terlalu meremehkan dia. Walaupun aku belum terlalu lama mengenal dia, percayalah, kamu sebaiknya segera berhenti. Kalau tidak, masalah ini akan menyeretmu. Mata cantik Vero mengungkapkan sorot serius. Keseriusan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Zina tertawa sambil menggelengkan kepala dan tersenyum tidak peduli dengan hal ini. Namun, pada saat ini, sekretarisnya berjalan cepat masuk ke kamar. Bu Zina, ada masalah? Zina agak terkejut dan berkata, ada apa? Dia masih memiliki sumber daya untuk menyerang balik? Baru saja ada siaran berita yang mengatakan, seorang pemuda berusia lebih dari 20 tahun memikat seorang pria di klub pribadinya dan membuat pria itu mati. Berita palsu yang diterbitkan oleh surat kabar kecil. Untuk apa diributkan? Tanya Zina dengan sedikit mengernyit. Seharusnya bukan berita palsu. Mereka bahkan melampirkan foto dan menautkan video pada berita di internet. Si sekretaris mengangsurkan berita itu kepada Zina dan berkata dengan sorot mata aneh. Orang yang terlibat itu adalah Felix. Zina melihat video itu sekilas, kemudian melemparkan ponselnya. Wajahnya memucat dan dadanya terengah-engah, kemudian sambil menahan diri mengatakan. Bajingan ini! Kenapa dia melakukan hal sekasar ini? Sekarang berita ini sudah diolah dan dibuat hingga menjadi nomor 1. Kata si sekretaris dengan tersenyum pahit. Jika anak orang kaya ini menyukai wanita biasa, maka tidak akan menimbulkan reaksi sebesar ini. Namun, seorang pria dan dilengkapi dengan video, yang pasti sangat memuaskan antusiasme massa. Dengan satu aksi kecil dapat menimbulkan reaksi yang dahsyat. Identitas Felix juga akan dengan segera terungkap. Dengan memanfaatkan topik ini, maka sejarah gelap Felix akan terkuak semua. Bagaikan sumbu mesiu yang mengarah kepada Zina. Dengan status Zina, tentu saja dia tidak takut menimbulkan masalah. Namun, status dan latar belakangnya terlalu istimewa. Ini tidak mengizinkan dia membantu anak orang kaya yang penuh dengan sejarah hitam. Apa yang baru saja aku katakan? Vero tertawa pelan, nada tawanya sangat gembira. Kalau kakekmu mengetahui kamu melindungi orang macam ini, kamu harus pulang lebih awal. Kak Vero, kamu terlalu jahat! Zina memelototi Vero yang ada di dalam video dan melambaikan tangannya kepada si sekretaris dan berkata, tarik semua sanksi kepada Agam. Kalau dia mengabaikan dendam masa lalu, bantu dia membereskan keluarga Viander. Jangan, tekan dia terus. Toh kamu tidak takut padanya. Vero tertawa hingga tubuhnya bergetar kemudian mengembungkan dadanya hingga membentuk garis indah. Sayangnya, tidak ada orang beruntung yang dapat menikmati situasi ini. Kamulah yang membantu dia, maka dia menang. Kata Zina dengan nada tidak suka. Aku tidak membantu dia. Kata Vero sambil menggelengkan kepala. Kalau bukan kamu, apa dia sendiri? Aku tidak percaya. Sudah pernah aku katakan, tidak peduli kapan saja jangan meremehkan pria ini. Vero mendengus sekali, kemudian mengambil iPad dan menjatuhkan diri di tempat tidur. Suasana hatinya sangat bagus. Dia mengedipkan mata kepada Zina dan berkata, Kuberitahu kamu satu rahasia kecil. Agam adalah kepala instruktur 9 alam surgawi wilayah timur, yang juga tokoh inti kompetisi pertempuran kali ini. Dia adalah tokoh penting yang menentukan bisa atau tidaknya menahan serangan musuh asing. Kenapa kamu tidak mengatakan dari awal? Zina mendadak kehilangan kendali dan berteriak. Wajahnya menjadi merah dan bergumam. Mati, mati. Kalau diketahui oleh kakek, aku pasti akan dipukuli. Huhuhu. Zina menceracau sejenak. Dia tiba-tiba mengambil telepon untuk menghubungi sekretaris dan mengatakan, dukung Agam sepenuhnya. Apa? Keluarga Viander? Apa itu keluarga Viander?
Semua anggota keluarga Viander masih bahagia. Dengan bantuan dari Zina kali ini, tidak hanya memukul Agam hingga mati, tetapi masih menarik kekuatan pasukan Provinsi S yang lainnya. Selama dapat memanfaatkan kesempatan dengan baik, maka keluarga Viander bisa mengalahkan mereka semuanya. Dengan begitu berarti benar-benar bisa mengamankan takhta sebagai klan nomor 1 di Provinsi S. Bahkan Kevin juga bisa dijatuhkan. Dengan begini, dalam Provinsi S tidak ada lagi orang atau kekuatan yang bisa mengancam keluarga Viander. Namun, berita kematian Bagas Satrio yang disebabkan oleh Vilex segera mencapai telinga mereka. Jens marah besar. Kejadian ini terjadi kemarin, keluarga Viander segera memblokir berita tersebut. Siapa saja yang ada di tempat kejadian, semuanya dicuci otak dan dihapus semua ingatannya. Tidak pernah terpikir, mereka melakukan segala cara untuk menghadapinya. Namun, beritanya tetap bocor. Tidak masalah kamu main perempuan, mengapa kamu juga bermain dengan pria? Bahkan kamu membuat pria itu mati. Seluruh keluarga Viander akan ditertawakan habis-habisan. Para teknisi mengambil kode video dan foto. Sebelum kami sampai di lokasi, semua sudah difoto. Kata salah seorang pejabat senior dengan gemetar. Agam. Kata seorang tetua dengan yakin. Pasti dia, tidak disangka metode anak ini sangat kotor. Dia melakukan hal ini sama dengan menjadi musuh bebuyutan keluarga Viander. Kata Jens dengan murka. Para tetua tidak ada yang berani bersuara. Ada beberapa yang mulutnya cemberut. Dengan kejadian hingga saat ini, sejak awal sudah dipermalukan. Dia masih takut menjadi musuh bebuyutan keluarga Viander. Tetua Agung jangan marah. Ini hanya skandal. Semuanya akan kembali baik-baik saja ketika perhatian orang-orang sudah berlalu. Kata Ahsan menenangkan. Namun, detik berikutnya, telepon pribadi milik para tetua satu demi satu berdering. Bab 538, kejayaan keluarga Viander sudah sirna. Mereka menjawab telepon dan wajahnya berubah seketika. Tetua Agung, hubungan media kita hilang. Tetua Agung, Biro Industri dan Perdagangan kita hilang. Tetua Agung, sistem bisnis kita runtuh. Tetua Agung. Dalam beberapa menit, kabar buruk datang silih berganti seperti mimpi buruk. Jens tercengang hingga lupa untuk melampiaskan amarahnya. Jika saat ini mereka menyalakan ponsel, pasti bisa melihat semua jenis skandal di perusahaan keluarga Viander. Seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, satu demi satu bermunculan. Apa yang terjadi? Para tetua tercengang. Aku sudah tahu. Ahsan tiba-tiba berteriak dan dengan suara serak berkata. Zina mengundurkan diri. Tidak bisa membiarkan dia mundur. Apapun yang terjadi dia harus tetap tinggal. Teriak Jens. Melihat Agam sudah sekarat di depan mata langsung pergi, bukankah itu sama saja dengan menempatkan keluarga Viander di tepi tebing? Sudah terlambat, jalur dari Zina sudah ditarik semua, ditarik bersih. Ahsan menghubungi beberapa orang dan mendapatkan berita baru yang membuat dia benar-benar putus asa. Metode yang digunakan oleh Zina terlalu kuat. Datang dan pergi tiba-tiba. Sama sekali tidak meninggalkan jejak, membuat keluarga Viander sama sekali tidak memiliki kesempatan mempertahankannya. Bagaikan sebuah mimpi, seolah-olah dia sama sekali tidak pernah terlibat. Kenapa Zina bisa menarik diri secepat ini dan tanpa memberitahu sama sekali? Ada seseorang yang bertanya dengan nada ragu. Benar. Terlalu aneh. Mungkinkah Zina juga takut kepada Agam? Berpikir seperti itu, membuat semua orang merasa ngeri. Jika benar seperti itu, musuh macam apa yang sebenarnya sedang mereka pancing ini? Lihatlah kalian para pecundang! Jens dengan marah menegur. Dibuat takut oleh seorang pemuda berusia awal 20-an. Apa kalian sudah hidup sia-sia selama puluhan tahun? Para tetua menundukkan kepala dengan wajah malu. Gerakan yang dilakukan oleh Zina semuanya demi Tuan Muda. Sekarang Tuan Muda terkena skandal, dia pasti akan lepas tangan. Kenapa? Apa dia takut terserat? Tentu saja tidak, jangan lupa dengan latar belakangnya. Satu kata membangunkan orang dari mimpi dan tidak melakukan kebodohan lagi. Ahsan bergumam. Omong-omong, kakek buyutnya, sekarang tampaknya sangat masuk akal kalau dia mundur. Betul. Jens mengembuskan napas, kemudian menganggukkan kepala dan berkata, orang seperti mereka ini menjunjung etika. Walaupun dalam hatinya ada rasa tidak puas, tidak berani menampakkan di wajah. Orang dengan tingkatan seperti itu, sama sekali berada di luar jangkauan. Jangan terlalu khawatir. Walaupun Zina mengundurkan diri, Agam juga sudah mati. Selanjutnya, Jens baru saja akan mengatakan beberapa kata penyemangat ketika seorang pejabat senior bergegas masuk kemudian berlutut sambil berkata, Tetua Agung, 72 perusahaan di bawah bendera kita dengan aset lebih dari 2 triliun telah diperiksa. Tetua Agung, 3 tahun lalu kita menandatangani pesanan pembelian sebesar 100 triliun, di saat bersamaan ditangguhkan oleh mitra kita.
Lapor pejabat senior yang lainnya dengan bergegas masuk. Sesaat kemudian, pejabat senior lainnya bergegas masuk. Ketika sedang melewati ambang pintu, dia terpeleset dan jatuh tersungkur. Dia tidak peduli, langsung bangkit dan berkata, "Barang-barang kita di Bea Cukai Seri ke-12 nilai 20 triliun telah dikembalikan untuk diselidiki." "Tidak mungkin!" Jens bereaksi dan berteriak keras. "Jaringan koneksi Agam sudah dihancurkan, sudah kita hancurkan semua. Bagaimana mungkin bisa menyerang kita?" Tidak ada orang yang menjawab pertanyaan ini. Kabar buruk datang satu demi satu silih berganti, situasi di aula bagaikan panci berisi air mendidih. Jens menerima satu panggilan telepon dan seluruh tubuhnya kehilangan daya hingga jatuh terduduk di kursi. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Ya, Zina Neil!" Duar. Para tetua bagaikan tersambar petir di siang bolong, semuanya tercengang. Keluarga Viander ingin menggunakan Zina untuk menghadapi Agam, tanpa disangka justru berbalik membuat Agam berhasil bekerja sama dengan Zina untuk melawan keluarga Viander. Berbagai macam kabar buruk berdatangan. Sementara itu, para tetua yang ada di belakang serasa mati rasa. Akhirnya, setelah setengah jam, kiriman berita baru berhenti. Jens membawa ringkasan laporan keuangan dengan tangan tuanya yang bergetar. Dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk membukanya. Orang bodoh juga tahu bahwa keluarga Viander sudah bangkrut. Keluarga Viander yang sudah mengumpulkan kekayaan selama ratusan tahun, dihancurkan oleh seorang pemuda hanya dalam waktu tidak sampai 1 minggu. "Tetua Agung, Tuan Muda sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Kota Yoni dan telah dikirim ke wilayah Kota Lingga." Lapor seorang tetua yang menerima berita dengan suara bergetar. Wajah para tetua satu persatu menjadi sangat buruk. Walaupun mereka sangat ingin membunuh Felix, Felix adalah putra dari kepala keluarga. Jika pewaris keluarga Viander jatuh ke tangan musuh, baik reputasi maupun moral akan hancur. "Oke." Jens mendongakkan kepala dan memejamkan mata. Tiba-tiba, tekanan yang terasa menakutkan melingkupi udara seluruh aula. Pada saat bersamaan, dari sorot mata seluruh orang hanya menunjukkan kata menara pengawas. "Ruang utama kepala keluarga Viander. Silakan, Theo Viander." Boom! Laporan keuangan yang ada di tangan Jens hancur menjadi bubuk. Dia berdiri dan aura yang sangat kuat menyebar tanpa kata. "Aku sudah muak dengan cara duniawi, selanjutnya adalah kematian Agam yang sebenarnya." Agam membalikkan kekalahannya dan menyapu seluruh kekayaan keluarga Viander. Titik balik ini membuat semua orang terkejut. Ketika melihat seluruh jaringan internet yang penuh dengan berita tentang keburukan keluarga Viander, beserta laporan keuangan yang turun dengan sangat drastis. Sementara itu langkah yang diambil oleh keluarga Viander semuanya sia-sia saja karena sama sekali tidak dapat menutup semua kerusakan yang terjadi. Semua orang memahami satu hal bahwa kejayaan keluarga Viander sudah berakhir. Jaringan koneksi internet semuanya sudah dipulihkan, seluruh perintah pemblokiran juga sudah dibatalkan. Kita sudah selamat, kata Sinta dengan bersemangat melambaikan tinju kecilnya setelah melihat berita bahagia berdatangan satu demi satu. Hehehe, permasalahanku juga sudah terpecahkan. Aku tidak perlu pergi ke jamuan makan malam, kata Kevin kepada Agam dengan senyum lebar setelah menutup telepon dari pejabat administrasi internet. Tapi, sangat aneh. Zina baik-baik saja, kenapa memilih untuk membantu kita? Tidak tahu. Dengan latar belakang dan identitas dia yang misterius, sulit diprediksi apa yang dilakukan. Kevin menatap Agam sambil menggeleng-gelengkan kepala. Hanya ada satu penjelasan, ada hubungannya dengan Agam. Agam tampak acuh tak acuh. Sebagai kepala instruktur 9 alam surgawi wilayah timur, dia memiliki akses untuk mendapatkan informasi inti. Tidak banyak yang memiliki marganil, yang memiliki kekuasaan hanya ada satu. Melalui beberapa koneksi, dengan mudah menemukan jalan keluar. Panggilan telepon dari kota Hafla. Seharusnya dari Zina. Sinta melihat nomor telepon tidak dikenal, dia dengan tersenyum berkata kepada Agam. Apa mau berterima kasih kepada dia? Tidak perlu, beri dia sebuah peringatan. Lain kali jangan sembarangan menjamin atau aku pasti tidak akan melepaskannya. Kata Agam dengan nada datar dan membawa Mensu pergi. Sinta dan Kevin tercengang. Apakah kehancuran perekonomian keluarga Viander bukan karena usaha Zina? Kenapa masih harus memberinya peringatan? Yang tidak mereka ketahui adalah, memang benar karena usaha dari Zina, tetapi bukan karena Agam yang memintanya untuk melakukan ini. Namun, dia harus melakukannya. Agam tidak pernah berada di posisi yang rendah seperti pengemis yang mengulurkan tangan memohon bantuan dia. Sebaliknya, dengan diam-diam melakukan negosiasi dengan posisi setara dengan Zina. Dia adalah wanita yang cerdas. Walaupun mereka berdua belum pernah berkomunikasi, dia sudah paham jika ingin berdamai maka dia harus terlepas dari semua hal yang bisa menghalanginya. Dapat dipahami bahwa ini adalah ancaman dari Agam pada dia.
Zina mendengar pesan yang disampaikan oleh Sinta dan tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya. Aku sudah mencoba beberapa kali dan belum pernah merugikan dia. Sekarang kamu juga tahu kehebatannya, kan? Kata Vero sambil tersenyum usil dalam panggilan video. Aku dengan sukarela membantunya menghancurkan perekonomian keluarga Viander dan aku masih utang permintaan maaf pada dia. Kata Zina dengan murung sambil memukuli bantal yang ada di pelukannya. Kamu memang utang maaf pada dia. Bab 539, 4 Naga Beraksi. Daerah pedalaman keluarga Viander. Di dalam pavilion, pria berjubah emas duduk berhadapan dengan pria berjubah hitam. Keduanya minum teh dengan tenang. Pria berjubah emas itu dikelilingi oleh cahaya samar-samar. Seiring dengan tarikan napasnya membuat energi spiritual dalam radius 100 meter menjadi aktif. Kak, jarak terobosanmu makin lama makin dekat. Suara tawa dengan nada feminin. Sosok ilusi tercipta dari embun yang muncul karena hujan. Seorang pria dengan jubah biru menerobos hujan dan masuk ke pavilion. Seorang pria dengan paras yang halus dan lembut. Jika rambutnya sedikit lebih panjang, dia akan menjadi seorang wanita yang lembut dan cantik. Terobosan? Tidak mudah untuk dibicarakan. Naga emas menggeleng-gelengkan kepala, menunjukkan seolah senyum tak berdaya. Dia memandang naga hitam yang di sampingnya dan mengatakan, "Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Energi jahat di tubuhmu tampaknya makin lama makin pekat. Kalau kamu tidak bisa mengendalikan, kamu akan sangat mudah kehilangan hati." Naga hitam perlahan-lahan menganggukkan kepala. Matanya yang setajam pedang mengeluarkan hawa pembunuhan. Hanya pembunuhan yang bisa memenuhi hatiku dan aku bisa mencapai terobosan dari fondasi awal. Orang yang suka bertarung. Kata naga air dengan cemberut. Apa? Ada pertarungan? Di mana? Dengan ledakan tawa yang hangat dan bumi sedikit bergetar. Seorang pria kekar yang memakai celana berwarna coklat dengan tubuh telanjang yang menampakkan otot-ototnya yang berwarna perunggu berjalan mendekat. Tanah di setiap pijakan kakinya ketika melangkah seolah-olah hidup dan mengantarnya ke depan pavilion. 7 naga keluarga Viander, naga emas, naga hitam, naga air, dan naga tanah semuanya sudah muncul. Kak, kamu mengumpulkan kita semua ke sini, apa mau bertarung? Naga tanah menyeringai kemudian tertawa lebar. Otot-otot di seluruh tubuhnya bagaikan bunga besi yang sangat kuat tak tergoyahkan. Kalau mau membunuh orang, kalian tidak boleh berebut dengan aku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya sekalian. Suara naga hitam agak emosi dengan aura membunuh yang sangat kuat. Dari sekeliling tubuhnya terbentuk hawa sedingin es, hingga air yang ada dalam radius 3 meter akan membeku membentuk kristal es. Sepanjang hari bertarung dan membunuh, kapan waktunya untuk membalas dendam? Naga air tampak tak berdaya dan mengangkat jari-jarinya yang ramping. Derai air hujan yang memenuhi langit membeku membentuk sebuah gunung yang megah, kemudian air hujan yang turun membentuk pepohonan, danau, harimau yang berada di atas gunung. Seperti lukisan tinta raksasa yang menjadi nyata. Keluarga Viander telah mengalami krisis terbesar dalam 100 tahun terakhir. Sepertinya ada hubungannya dengan formasi revitalisasi. Kepala keluarga sudah mulai bersiap. Naga emas mengambil cangkir teh. Air teh yang ada di tengah cangkir bergolak membentuk pusaran, samar-samar muncul cahaya merah. Adik kelima sudah kembali. Naga emas meletakkan cangkir tehnya dan mendongakkan kepala ke arah pintu melengkung itu. Di tengah derai hujan, naga merah memegang payung kertas minyak berwarna merah. Dia berdiri di depan semua orang. Dik, kamu sudah menghilang sepanjang hari. Kamu pergi kemana? Suara naga tanah seperti guntur dan bertanya dengan heran. Napasmu. Aku sudah bukan seniman bela diri kuno lagi. Kata naga merah dengan lirih. Siapa yang melakukannya? Tanya naga tanah dengan nada marah. Seluruh bangunan di halaman hancur lebur, meledak menjadi bubuk. Naga air menyingkirkan derai hujan dan menatap naga merah lekat-lekat. Telapak tangan naga hitam memancarkan cahaya hitam yang menelan lenyap cangkir yang ada di tangannya. Matanya memancarkan hawa membunuh yang sangat pekat. Naga emas tampak tenang dan bertanya perlahan. Perintah rahasia merah untuk mengirim Felix ke kota Lingga berasal dari kamu, kan? Betul. Apa? Naga tanah bertanya dengan heran. Dik, kenapa kamu melakukan hal ini? Kamu diancam oleh siapa? Tidak ada yang mengancam aku. Kata naga merah sambil menggelengkan kepala. Apa kamu sudah memutuskan untuk mengkhianati keluarga Viander? Tanya naga air. Adik kelima hanya melakukan yang menurutnya benar, tidak ada istilah mengkhianati. Kata naga emas sambil memandang naga merah dan tertawa. Hanya kakak yang paling memahami aku. Naga merah menebarkan senyum. Tatapan matanya menyapu naga tanah, naga air, naga hitam, dan terakhir berhenti di naga emas kemudian berkata dengan lembut.
Kakak, Agam ingin bertemu dengan kalian. Dia? Kalau dia ingin bertemu, biarkan dia datang sendiri. Kenapa masih memintamu untuk menyampaikan pesan? Mungkinkah julukan Raja Penguasa Neraka yang terkenal itu hanya omong kosong? Kata naga tanah dengan tertawa terbahak-bahak. Dia menyuruh kalian bertemu dengannya. Kata naga merah menambahkan. Tawa naga tanah tiba-tiba berhenti dan ekspresi wajahnya menjadi suram. Lelucon. Naga hitam tertawa dengan nada dingin dan berkata. Dia benar-benar sombong. Menyuruh kita 7 naga keluarga Viander menemui dia? Apa tujuan dia? Apa ingin berdamai? Tanya naga air dengan tersenyum lembut. Naga merah menggelengkan kepala dan berkata. Kalian akan tahu jawabannya setelah bertemu dengan dia. Menarik. Naga emas bangkit seraya berkata. Ya sudah, Tuan Muda masih di tempat dia, jemput dia kembali. Sebuah tempat terbuka di tengah hutan belantara. 5 orang muncul begitu saja. Di tengah derai hujan, samar-samar tampak sesosok tubuh yang sedang berdiri. Dia adalah Agam. Naga tanah melihat sekeliling kemudian menyeringai dan berkata. Dia memang memilih tempat yang cocok untuk dikuburkan. Kamu yang membunuh naga ungu dan naga hijau? Tanya naga emas dengan tenang dari jarak ratusan meter jauhnya. Benar. Agam kembali memandang keempat orang itu, kemudian bertanya dengan tersenyum. Keluarga Viander akan hancur. Apa rencana kalian kelak? Lelucon. Naga tanah tertawa dengan nada dingin dan berkata. Hanya seorang diri, ingin menghancurkan keluarga Viander yang sudah turun-temurun selama ratusan tahun? Kamu tidak tahu tentang kekuatan. Agam menggelengkan kepala kemudian berkata. Aku datang untuk memberitahu kalian. Percaya atau tidak akan mengubah hasil akhir keluarga Viander. Kelompok terkuat keluarga Viander, 4 naga bersatu. Dia masih berani mengatakan kata yang keterlaluan seperti itu di depan wajahnya. Sangat sombong. Naga merah memandangi sosok Agam dengan pandangan kagum. Kenapa dia tidak merasa takut? Kenapa masih berani mengatakan kata-kata seperti ini? Bumi retak, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya terkumpul membentuk bongkah sebesar ratusan meter dilemparkan ke arah Agam. Kamu menganggap kami adalah segerombolan orang baik yang memukul lonceng dan membaca kitab? Matilah! Naga tanah membentak dengan keras kemudian melambaikan lengannya yang kekar. Puluhan juta ton batu besar menekan Agam. Sudah aku katakan, serahkan pekerjaan membunuh orang kepadaku. Naga hitam mendongakkan kepala menghadap ke langit dan mengeluarkan teriakan melengking tajam. Di langit muncul retakan berwarna hitam dan membentuk sebilah pedang yang menebas Agam dari langit. Di bawah mata telanjang, batu raksasa itu menghancurkan tubuh Agam. Pedang panjang hitam membelah tubuhnya, kemudian menelan mayatnya. Hahaha, Raja Penguasa Neraka apa ini? Dikalahkan hanya dengan 1 jurus. Kata naga tanah sambil menengadahkan kepala dan tertawa. Sudah membuatku sia-sia berharap sepanjang jalan. Naga hitam menggelengkan kepala dengan kecewa dan berkata. Membunuhnya jauh lebih mudah daripada menepuk lalat. Sepertinya Agam hanya begitu saja. Kata naga air terkekeh. Bawa mayat itu pergi dan serahkan kepada kepala keluarga untuk dihukum. Kata naga emas perlahan. Perilaku Agam yang sangat keterlaluan sudah mengusik batasan keluarga Viander. Dia pasti mati, sesederhana ini. Naga tanah dan naga hitam saling melirik, kemudian kedua orang berjalan menuju ke arah mayat Agam. Hah? Naga emas memandang naga merah yang berada di sampingnya sambil memegang payung, kemudian mengerutkan alis dan bertanya. Dik, kenapa? Di bawah derayan hujan dan kabut, tidak tahu apakah karena terlalu dingin atau ketakutan dalam hati, tubuh naga merah bergetar tanpa bisa ditahan. Tidak benar. Dia tidak mungkin semudah itu mati. Naga merah meletakkan payung kertas minyak berwarna merah. Tetesan air hujan yang sedingin es itu membasahi tangannya, wajah berubah sangat pucat. Emosi yang tidak dapat dikendalikan menyelimuti hatinya seperti mimpi buruk. Tiba-tiba, sebuah gelombang berasal dari segala arah berkumpul di tengah, seolah ada sesuatu yang diambil. Kondisi di depan mata tidak berubah, tetapi memberi mereka perasaan yang kuat. Ini barulah dunia nyata. Semua yang baru saja terjadi adalah alam kekuatan spiritual milik Agam. Naga tanah dan naga hitam berjalan mendekat, mereka menatap mayat yang berada di antara reruntuhan. Kepala mereka berdengung. Mayat itu selain bagian kepala, semuanya hancur. Lukanya masih mengeluarkan darah. Namun, orang ini bukan Agam, melainkan orang yang sangat mereka kenal. Tuan muda keluarga Viander, Felix Viander. Bab 540, sebuah tatap muka. Ekspresi wajah Felix sangat mengerikan. Mati dengan mata terbelalak, wajahnya berlumuran darah dan lumpur.
Tampak jelas dua garis bekas air mata yang menarik perhatian. Ketika 7 naga keluarga Viander muncul, dia sangat bersemangat. Namun, ketika mereka menyerangnya, rasa bingung dan putus asa membuat dia hancur. Kenapa naga tanah dan naga hitam menunjuk dirinya sambil memaki Agam? Kenapa mereka menyerang dirinya? Budak membunuh majikan! Apa ini kesetiaan yang kalian pegang dengan teguh? Diderai hujan yang berkabut, Agam menginjak lumpur dan muncul di hadapan semua orang. Mensu mengikuti di belakangnya. Licik! Naga tanah tersadar dan pembuluh darah di lehernya menonjol kemudian berteriak dengan keras. Kamu yang merancang agar kami tanpa sengaja membunuh Tuan Muda! Kamu! Walaupun ada ribuan alasan, yang membunuh adalah kalian. Agam tersenyum dengan tenang dan mengatakan. Kamu bilang kalian salah membunuh Felix. Kita lihat, apa Theo mempercayainya? Bajingan, aku bunuh kamu. Setelah itu aku akan memohon pengampunan dengan membawa kepalamu. Naga tanah langsung menyerang. Otot-otot di seluruh tubuhnya meletup-letup bagai petasan. Cahaya coklat memancar dari permukaan tubuhnya, seperti zirah yang tidak bisa dihancurkan. Kekuatannya bahkan memenuhi seluruh ruang. Boom! Terdengar suara ledakan yang teredam. Agam muncul di depan naga tanah bagai hantu. Tinjunya yang tampak tak bertenaga menghantam dada naga tanah. Napas naga tanah tiba-tiba terputus. Detik berikutnya, cahaya coklat di sekeliling tubuhnya runtuh. Pertahanan dan kekuatan yang telah dikumpulkannya hancur. Kamu! Naga tanah membelalakan mata menatap dengan sorot ngeri. Dia tidak mengira zirah energi tanah kebanggaannya dihancurkan oleh Agam hanya dengan satu kali pukul. Untuk menghadapi kalian sama sekali tidak membutuhkan taktik, kata Agam, kemudian mengangkat tangannya untuk menahan pedang panjang hitam yang meluncur di udara. Mengeluarkan energi kematian selamanya adalah cara yang kekanak-kanakan, kata Agam sambil menyipitkan matanya memandang ke arah naga hitam dengan wajah keheranan. Dia benar-benar menahan pedang naga iblis hitam milik naga hitam dengan menggunakan tangan kosong. Jerit naga air dengan tatapan tertegun. Pergi! Agam menegur perlahan dan dari matanya mengeluarkan cahaya dingin. Naga hitam sangat terkejut dan merasa ngeri menyadari seluruh energi kematian dalam dirinya telah terhapus semuanya. Detik berikutnya, energi kematian yang memiliki tingkatan lebih tinggi masuk ke dalam tubuhnya dan menyegel energi kematiannya. Kalian bahkan tidak bisa membedakan asli atau palsu. Bagaimana bisa melawan aku? Agam melambaikan tangan dengan ringan, seperti sedang mengusir lalat. Kekuatan yang menakutkan itu membuat naga tanah dan naga hitam terpental sampai sejauh puluhan meter. Tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Hes! Naga air tersentak. Mereka datang dengan gagah berani untuk menakuti Agam. Terpikir berbagai cara kematian Agam, tetapi sama sekali tidak menyangka akan berada di situasi seperti ini. Hanya satu kali tatap muka, naga tanah dan naga hitam kalah telak. Apakah Agam yang terlalu kuat, atau mereka yang terlalu lemah? Naga merah menatap dengan tertegun, wajahnya masam. Apa yang kamu pikirkan? Orang seperti ini, bukankah normal? Awalnya, mereka berada jauh dari lokasi sehingga tidak mengetahui. Masih punya hak apa untuk bertarung dengan dia? Naga tanah dan naga hitam berjuang sekuat tenaga untuk bangkit. Mereka masih ingin mengumpulkan kekuatan untuk melawan Agam sampai pada titik darah penghabisan, tetapi dihentikan oleh naga emas. Kak, aku masih mampu bertarung! Teriak naga tanah. Detik berikutnya dia berteriak satu kali dan memuntahkan darah segar yang bercampur dengan potongan organ dalam. Naga tanah ekspresi wajahnya penuh kengerian. Dia sama sekali belum pernah mengalami cedera seberat ini. Hardy, obati mereka! Suara naga emas masuk ke telinga naga air yang dengan terburu-buru pergi untuk menggunakan teknik penyembuhan. Air hujan berubah menjadi nektar, kemudian mengalir ke dalam tubuh naga tanah dan naga hitam. Mengobati luka-luka mereka. Awalnya dikira Agam akan menghalangi, tidak mengira dia akan tutup mata dengan hal ini. Rasa malu terpampang di wajah naga air. Ketidakpedulian Agam seolah mengatakan, memangnya kenapa kalau kamu bisa menyembuhkan mereka? Sama saja tidak akan mengubah keadaan. Naga emas mulai melangkah melintasi kehampaan, menuju ke hadapan Agam. Empat mata saling berhadapan, naga emas dengan tersenyum berkata, hari hujan seperti ini sangat menyebalkan, kan? Setelah selesai berkata, dia melambaikan tangan dengan ringan. Cahaya emas menyorot keluar, hujan yang lebat berangsur-angsur berhenti dan cahaya matahari menyinari permukaan tanah. Metode seperti ini sebanding dengan kekuatan dewa. Tidak, aku sangat menyukai hari hujan. Agam mengentakkan kakinya. Boom! Petir dan guru bersahutan. Langit yang sudah dibuat cerah, kembali berawan gelap. Kemudian, langit mulai gerimis.
Duel antara dua orang alam langit setengah langkah membuat orang tercengang. Dia juga sudah mencapai alam langit setengah langkah? Gumam naga air dalam hati. Rasa takut yang belum pernah dia rasakan membuatnya mempercepat pengobatan terhadap naga tanah dan naga hitam. Berhentilah, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Wajah naga emas tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang. Walaupun sama alam langit setengah langkah, jalan yang kamu ambil jauh lebih rendah dari aku. Betulkah? Tapi aku ingin mencobanya. Agam menyunggingkan senyum dan berkata, aku akan mengalahkanmu. 7 naga keluarga Viander akan pensiun dan tidak lagi ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan untuk membunuh. Bagaimana kalau kamu kalah? Tanya naga emas dengan mengernyitkan dahi. Aku tidak akan kalah. Agam melepaskan kekuatan yang mengerikan dan perlahan tubuhnya terangkat. Kamu terlalu sombong. Tubuh naga emas tertahan oleh cahaya keemasan, tetap sejajar dengan Agam. Dibandingkan dengan kalian keluarga Viander yang tanpa sebab melakukan pembunuhan, aku sudah berusaha merendah. Agam tersenyum kecil dan detik berikutnya sosoknya menghilang. Pada saat bersamaan, naga emas juga menghilang bersamanya. Samar-samar hanya terdengar suara dari atas awan, bagaikan suara guntur dan suara raungan naga. Energi yang menyebar membuat keadaan sekitarnya bagaikan lokasi kematian. Dik, katakan, siapa di antara mereka yang akan menang? Tanya naga air kepada naga merah. Tentu saja kakak tertua. Naga tanah berupaya keras, tetapi tetap memuntahkan darah kemudian berkata dengan yakin. Kakak sudah melatih alam langit setengah langkah selama 1 dekade dan dia juga punya cahaya pelindung tubuh. Si Agam ini sama sekali bukan lawannya. Naga hitam hanya terdiam. Sisa energi kematian yang ditinggalkan Agam di dalam tubuhnya, cukup disentuh sedikit saja, maka jiwanya akan bergetar. Samar-samar dia menyadari bahwa mereka dan Agam sama sekali tidak berada di tingkatan yang sama. Walaupun mereka sekuat kekuatan besar alam langit, juga belum tentu bisa melawan Agam. Seberapapun kuatnya pedang, tidak akan bisa melawan meriam. Ini adalah kebenaran. Aku tidak tahu. Naga merah mendongakkan kepala menatap langit yang kelabu. Sebutir tetesan air hujan jatuh memasuki matanya. Dia berkedip dan berkata ringan. Tapi, kakak tidak bisa mengalahkan dia. Kerak. Disertai dengan sambaran petir yang melesat di langit. Sesosok manusia jatuh dari langit dan hancur lebur di atas tanah. Sudah berakhir? Semua orang tercengang. Ini terlalu cepat. Naga tanah dengan gembira berkata. Cepat lihat, apa itu si brengsek Agam? Ini aku. Naga emas bangkit dari tanah dan melihat jubah emasnya compang-camping. Sudut mulutnya berdarah dan seluruh tubuhnya mengenaskan. Angin seakan berhenti bertiup. Naga air membuka mulutnya lebar-lebar, rahangnya hampir lepas. Sialan! Teriak naga tanah dan kemudian tiba-tiba melompat dari tanah. Terlalu mengejutkan. Bahkan membuat dia melupakan rasa sakitnya. Matanya melotot besar dengan wajah pucat dan bibirnya kering. Dia menelan ludah dan berkata, Kakak, kamu kalah? Naga emas bergumam sendiri sambil menatap tangannya yang terkilir, mengatakan, ada 2 aku pun bukan tandingan dia. Naga emas merupakan kepala dari 7 naga. Dia memiliki harga diri. Namun, saat ini dia dengan terus terang mengakui kekalahannya. Bukan karena dia orang yang tidak peduli, tetapi karena menghadapi kekuatan yang kesenjangannya terlalu besar. Dia sama sekali tidak bisa membangkitkan daya juangnya. Apa yang disebut dengan harga diri juga telah hilang. Naga air tersandung dan jatuh tersungkur di atas tanah. Wajah naga merah memancarkan kepahitan. Ada apa dengan orang-orang keluarga Viander? Apakah mereka semua gila? Memprovokasi orang semacam itu. Raja penguasa neraka, ini bukan hanya julukan, tetapi suatu identitas. Raja penguasa neraka yang berkuasa atas hidup matinya seseorang. Jika tahu sejak awal, tadi malam dia tidak akan menjadikan Agam sebagai musuh. Ini murni mempersulit diri sendiri. Di bawah alam langit, tidak mungkin ada orang yang bisa menghadapinya. Tentu saja, keluarga Viander sangat kuat. Namun, dengan kekuatan dia yang dahsyat, menjadi tidak terkalahkan. Kalian keluarga Viander memiliki kartu truf, apakah tidak dengan Agam? Paling tidak, naga merah belum pernah melihat Agam menggunakan kekuatan penuhnya.